Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rikan Mugiri Rosyadi dengan NIM 12210303170. Saya di sini akan menjelaskan mengenai hakikat psikologi belajar dan hakikat psikologi belajar menurut ahli psikologi. 1. Pengertian psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yakni psikologi, yang merupakan gabungan dari kata psike dan logos. Psike berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Olehnya itu, secara harfiah dapat dipahami bahwa psikologi adalah ilmu jiwa. Jadi, psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari semua tingkah laku individu yang tidak dapat dilepaskan dari proses lingkungan dan yang terjadi dalam diri individu tersebut. Yang kedua, pengertian belajar. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Yang ketiga, pengertian psikologi belajar. Psikologi belajar merupakan suatu ilmu jiwa yang berisi teori-teori mengenai belajar tentang bagaimana cara individu belajar atau melakukan pembelajaran. Psikologi belajar merupakan ilmu terapan psikologi yang terorientasi pada pendidikan. Yang keempat, pengertian psikologi belajar menurut ahli. Routledge mendefinisikan psikologi pendidikan merupakan ilmu pengetahuan psikologi yang memberi sumbangsih terhadap dunia pendidikan dalam kegiatan pendidikan, pembelajaran, pengembangan kurikulum, proses belajar mengajar, sistem evaluasi, serta layanan konseling. Merupakan beberapa kegiatan utama dalam pendidikan terhadap peserta didik, pendidik, orang tua, masyarakat, dan pemerintah agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara sempurna dan tepat guna. McMurphy juga menyatakan bahwa psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang mempelajari bagaimana kondisi peserta didik dan implikasinya pada proses pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya mengenai hakikat psikologi belajar dan hakikat psikologi belajar menurut ahli psikologi. Terima kasih. Saya Rija Fazia Saidah. Di sini saya akan menjelaskan belajar dalam perspektif psikologis. Dalam perspektif psikologis, belajar ialah suatu proses perubahan perilaku seseorang yang merupakan hasil dari interaksi dalam lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Belajar juga dapat diartikan sebagai tahap yang diusahakan oleh individu untuk mencapai perubahan yang relatif menetap pada tingkah lakunya. Setiap individu melakukan berbagai perbuatan yang mulai dari sederhana hingga pada yang kompleks. Bentuk perilaku diantaranya yang pertama yakni mengenali tanda isyarat, yang kedua menghubungkan stimulus dengan respon, yang ketiga merangkai dua respon ataupun lebih, yang keempat asosiasi verbal yaitu menghubungkan label kepada stimulus, yang kelima diskriminasi yaitu menghubungkan respon yang berbeda pada stimulus yang sama. Yang keenam, mengenali konsep, yaitu menempatkan stimulus yang tidak sama dalam kelas yang sama. Yang ketujuh, mengenal prinsip, yaitu menghubungkan dua konsep ataupun lebih. Dan yang terakhir, memecahkan masalah, yakni menggunakan prinsip-prinsip untuk merancang suatu respon. Selanjutnya ada karakteristik belajar. Karakteristik belajar dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu perubahan intensional, yakni perubahan yang terjadi berkat adanya praktek yang dilakukan dengan sengaja dan disadari, dengan kata lain tanpa kebetulan. Yang kedua, perubahan positif aktif. Perubahan ini perubahan yang baik, yang bermanfaat, dan perubahan yang sesuai dengan harapan. Yang terakhir adalah perubahan efektif dan fungsional, perubahan yang berguna, bermakna, dan bermanfaat, serta perubahan yang relatif menetap pada setiap dibutuhkan, sehingga perubahan ini dapat direproduksi dan dimanfaatkan. Yang terakhir ialah ragam-ragam belajar. Di antaranya ada abstrak, keterampilan, sosial,
pemecahan masalah, rasional, kebiasaan, apresiasi, dan yang terakhir pengetahuan ataupun studi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aiman dari kelas 4E, akan memaparkan materi tentang tinjauan teori belajar dan implikasi teori belajar. Yang pertama yakni tinjauan teori belajar. Kita mengenal lebih dulu tentang definisi belajar. Belajar merupakan proses perubahan perilaku atau pengetahuan yang relatif permanen yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman atau latihan. Kemudian di tinjauan tadi ada teori klasik, yaitu dengan pembelajaran klasik Pavlov. Teori ini menekankan pembelajaran melalui asosiasi antara stimulus netral dengan stimulus yang memicu respon tertentu. Kemudian pembelajaran operan atau Skinner, fokus pada hubungan antara perilaku dan konsekuensinya. Perilaku yang diberi imbalan positif cenderung diperkuat, sedangkan perilaku yang diberi hukuman cenderung dikurangi. Kemudian ada teori kognitif. Yang pertama, pembelajaran sosial atau Bandura. Ini menyoroti pentingnya model dalam proses belajar. Orang belajar melalui pengamatan dan peniruan orang lain. Kemudian ada pemrosesan informasi. Gagné. Ini menekankan pada bagaimana informasi diproses dan disimpan dalam ingatan. Proses belajar terjadi melalui tahap-tahap tertentu yang melibatkan pengkodoan, penyimpanan, dan pengambilan informasi. Kemudian yang kedua ada implikasi teori. Belajar dalam pembelajaran, yakni dengan penggunaan multiple methods, mengintegrasikan yang pertama itu pendekatan belajar klasik dan kognitif untuk memperkaya pengalaman belajar. Kemudian ada pembelajaran kolaboratif. Ini mendorong pembelajaran melalui interaksi sosial dan kerjasama antar siswa untuk memfasilitasi pembentukan pengetahuan baru. Kemudian ada pemberian umpan balik. Ini memberikan umpan balik yang konstruktif untuk memperkuat perilaku yang diinginkan dan memperbaiki perilaku yang tidak diinginkan. Kemudian ada kustomisasi pembelajaran. Ini mengakomodasi gaya belajar yang berbeda untuk memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Kemudian ada penggunaan teknologi. Ini memanfaatkan teknologi untuk menyediakan pengalaman belajar yang interaktif dan mendalam. Kemudian ada promosi kemandirian belajar. Ini mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan belajar mandiri seperti pemecahan masalah dan pemikiran kritis. Kemudian ada peran guru sebagai fasilitator. Ini mengubah peran guru dari pengajar menjadi fasilitator yang membantu siswa mengembangkan pemahaman mereka sendiri. Penerapan teori belajar dalam konteks pembelajaran dapat memberikan kerangka kerja yang kuat untuk merancang strategi pembelajaran yang efektif dan memaksimalkan potensi siswa. Nah, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rifki Azki Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai motivasi belajar. Motivasi itu berasal dari kata motif. Nah, dalam bahasa Inggris, motif ini berasal dari kata motion, yang artinya alat penggerak atau daya penggerak. Nah, maka motivasi ini yang berasal dari kata motif itu berarti daya penggerak yang telah menjadi aktif. Maka menurut Ngalim Purwanto, beliau berpendapat dalam bukunya yang berjudul Psikologi Pendidikan, beliau berpendapat bahwasannya motivasi itu berkaitan erat dengan tujuan dan cita-cita. Maka makin tinggi tujuan atau cita-cita tersebut bagi seseorang atau bagi yang bersangkutan, maka makin tinggi juga motif yang ia miliki. Oleh karena itu, kedudukan motivasi atau adanya motivasi dalam suatu kegiatan atau dalam satu perilaku itu sangatlah penting. Karena dengan adanya motivasi, maka seseorang akan senantiasa tergerak dirinya untuk melakukan sesuatu itu dengan tujuan untuk mencapai cita-cita atau tujuan yang ia ingin dapatkan. Adapun jika motivasi itu dikaitkan dengan konteksnya dengan belajar, motivasi belajar itu merupakan sesuatu yang dapat menggerakkan, mendorong, dan mengarahkan siswa untuk belajar. Motivasi belajar itu erat kaitannya dengan
perilaku siswa di sekolah. Seperti contoh misal siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi, maka motivasi tersebut dapat membuat siswa itu menjadi rajin atau giat dalam belajar. Sebaliknya, siswa yang tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi atau dalam arti lain, dia memiliki motivasi belajar yang rendah, maka dia akan malas dalam belajar. Motivasi belajar bila dibagi dalam aspek jenisnya, maka motivasi belajar akan terbagi menjadi dua. Yang pertama, motivasi intrinsik itu merupakan motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang atau dalam diri siswa. Maka, seperti contoh misal seorang siswa yang ingin belajar di pesantren dengan tujuan ia ingin memperdalam ilmu agamanya, dan tujuan tersebut datang dari keinginannya diri sendiri. Maka dia akan menikmati prosesnya, dia akan terus menjalani prosesnya walaupun memang dirasa sulit. Yang kedua, itu merupakan motivasi ekstrinsik, itu motivasi yang datang dari luar dirinya sendiri. Seperti tadi contoh, seorang siswa ingin melanjutkan pendidikannya ke pesantren, tapi keinginan tersebut bukan datang dari dirinya sendiri, tapi datang dari orang tuanya. Maka dia akan masuk ke pesantren, tapi dia tidak akan menikmati proses pembelajarannya, karena memang bukan datang dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, bisa jadi di tengah jalan pembelajaran dia akan tidak betah dan akhirnya dia akan keluar dari pesantren tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwasannya motivasi intrinsik atau yang motivasi yang datang dari diri sendiri itu dapat lebih efektif daripada motivasi ekstrinsik, itu yang datang dari luar diri sendiri. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai motivasi belajar. Sekian, terima kasih.